Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Gira Sekara Diwasa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan nomor NPM 25066555385. Nah, pada kali ini saya akan bercerita mengenai pengalaman saya di salah satu rumah sakit dengan adanya dilema etika. Nah, pada kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya mengalami demam berdarah. Yang mana di situ saya harus dirawat inap karena trombosit saya yang terlalu rendah. Eh, Rawat inap yang saya lakukan itu selama 2 hari, ya 2 hari. Dan sebelum saya pulang, dilema etikanya ini baru terjadi. Kenapa saya bilang dilema etika? Karena obat yang seharusnya sudah keluar agar saya bisa pulang malah diperlambat oleh pihak rumah sakit tersebut. Saya tidak tahu mengapa atau apa yang menghambat mereka. Namun itu yang saya rasakan. Saya merasa saya harusnya bisa pulang dengan cepat, malah diperlambat. Yang seharusnya saya bisa pulang jam 9 malah kurang lebih jam 12-an atau jam 11, ya mendekati jam 12 malam. Nah, jadi kejadiannya itu saya harusnya udah bisa pulang, tapi harus menunggu obat terlebih dahulu. Yang mana obat ini katanya harus diverifikasi atau dikonfirmasi oleh pihak asuransi perusahaan. Nah, ketika saya mendengar informasi tersebut, oke, saya menunggu. Saya menunggu selama sejam atau ya sejam dulu. Lalu saya mengira apakah saya diperlambat atau tidak didahulukan atau bagaimana. Saya tidak mengerti. Yang pasti saya sudah menunggu lama. Dan pas saya konfirmasi kedua kalinya ke pihak resepsionis, yang mana saya berada di lantai 3, katanya belum ada jawaban di lantai 1 yang mengurus asuransi. Katanya belum ada. Ya udah, saya tunggu lagi. Saya kesal lama-lama. Saya kesal dan saya turun ke bawah. Pertama saya menanyakan lagi ke resepsionis atas. Jawabannya masih sama. Nah, begitu saya mendengar jawaban yang sama, saya turun. Lalu saya mengkonfirmasi di bagian asuransi perusahaan. Katanya sudah dikonfirmasi dan sudah di accept atau sudah diterima oleh pihak asuransi perusahaan. Namun tidak ada jawaban yang sama ketika saya menanyakan di lantai 3 begitu. Jadi saya merasa bahwa di sini ada miskomunikasi dari lantai 3 ke lantai 1. Yang mana saya tidak tahu mengapa, mungkin karena ramai atau mungkin karena udah malam juga. Jadi sebenarnya saya bisa pulang di sekitar jam 10-an. Namun di sini berbeda. Saya harus menunggu yang tidak pasti di jam 12 malam. Dan akhirnya saya ke atas lagi dan saya bilang bahwa pihak asuransi sudah menerima, kenapa ini saya belum boleh pulang dan menerima obat yang sudah diberikan gitu. Jadi di sini saya merasa ada beberapa kaidah bioetika yang dilanggar oleh pihak rumah sakit, sehingga saya harus meluangkan waktu yang sebenarnya saya tidak perlukan untuk hal yang konyol seperti ini. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya alami, saya menemukan tiga pelanggaran atau 3 kode etik dan prinsip bioetika yang dilakukan pihak rumah sakit tersebut. Yang pertama, di sini pelanggaran prinsip non-maleficence atau jangan menyakiti.
penundaan yang nggak perlu dalam pemberian obat untuk menyelamatkan nyawa secara langsung yang bisa menimbulkan bahaya. Sebenarnya obat ini tidak diperlukan secara terburu-buru, namun tetap saja di sini saya harus meluangkan waktu untuk yang tidak perlu gitu. Terus di sini menurut saya tenaga kesehatan dan sistemnya itu berkewajiban untuk meminimalkan bahaya juga. Bisa saja kalau misalkan obat itu perlu segera dikonsumsi, namun harus adanya uh, kesulitan dalam sistem yang menghambat saya untuk mengkonsumsi obat itu segera, itu kan bakal menimbulkan bahaya gitu bagi pasien tersebut. Namun untungnya obat yang saya konsumsi tidak perlu terburu-buru karena itu untuk dikonsumsi untuk di rumah memang. Tapi kan ini seandainya gitu. Lalu prinsip kedua yang dilanggar menurut saya adalah pelanggaran prinsip beneficence atau berbuat baik di sini. Nah, di sini beneficence ini nggak hanya memberikan obat ya, tapi juga memberikan obat dan waktu yang tepat. Nah, sistem yang menyebabkan penundaan ini telah gagal memenuhi kewajibannya untuk bertindak demi kepentingan pasien. Jadi sistemnya ini malah membuat pasien ini menunggu gitu, bukan malah mempercepat prosesnya. Jadi emang agak sulit ya dalam sistemnya ini. Sebenarnya bukan sistemnya sih, tapi komunikasi antara pihak yang menangani rawat inapnya dan asuransinya itu yang menjadi masalah. Lalu selanjutnya adalah pelanggaran prinsip justice di sini. Kenapa justice? Nah, dalam konteks ini keadilannya dalam akses terhadap pelayanan yang cepat, di sini pasien juga berhak mendapatkan intervensi waktu sesuai kebutuhannya. Karena penundaan ini alasan yang non medis gitu. Administrasi, konfirmasi yang berlebihan. Lalu tadi yang saya sudah sebutkan miskomunikasi. Di sini juga ada unsur yang merupakan ketidakadilan. Di sini sumber daya apa? Obat sudah ada. Sumber daya tenaga kesehatan juga sudah ada. Banyak lagi. Saya menemukan banyak sekali tenaga medis. Namun, ya itu miskomunikasi yang mereka lakukan. Itu udah sebenarnya udah fatal. Tapi di sini tidak dialokasikan secara adil gitu. Karena hambatan prosedur atau hambatan sistem yang harus dijalani. Mungkin kedepannya tenaga medis bisa memperhatikan pasien terlebih dahulu dibandingkan dengan sistem yang mereka jalankan. Ini demi kepentingan si pasien tersebut. Oke, kami mengerti bahwa ada sistem yang harus dijalani agar tersusun dengan sedemikian rupa. Namun di sini ada nyawa yang harus diselamatkan. Apakah itu sepadan dengan sistem yang harus dijalankan? Kan menurut saya enggak sih. Jadi menurut saya harusnya kita mengedepankan pasien terlebih dahulu, baru sistem. Jadi misalkan pasien sudah harus diberikan obat, namun jangan konfirmasi dulu, berikan dulu, baru di-input. Begitu, atas persetujuan keluarga pasien terlebih dahulu tentunya, atau pasiennya sendiri. Baru di-input ke sistem. Menurut saya sistem yang begitu yang bisa dibilang efektif.
Mungkin itu saja dari saya. Sebagaimana kejadian yang saya alami bisa membantu tenaga medis mungkin, dan pasien lainnya yang mungkin pernah sepengalaman sama saya. Kedepannya lebih baik lagi, sehingga kejadian yang saya alami tidak terulang kembali. Mungkin dari saya itu saja pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat analisis serta pengalaman saya yang saya berikan. Cukup untuk cerita saya kali ini. Sekian, terima kasih.